Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 3. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya Bahasa Indonesia KD 3.1 dan IPA KD 3.1. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Mari kita cari tahu. Anak-anak, coba kalian perhatikan tanaman-tanaman berikut ini. Ada nanas, bawang merah, dan juga pohon pisang. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakan. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Sedangkan pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut dengan tunas. Cara perkembangbiakan tanaman tersebut adalah perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuh berasal dari induknya. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami terjadi tanpa adanya campur tangan manusia, sedangkan vegetatif buatan terjadi dengan campur tangan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah spora. Contohnya tanaman lumut. Yang kedua, tunas. Contohnya tanaman pisang dan bambu. Yang ketiga, tunas adventif. Contohnya adalah cocor bebek. Yang keempat, umbi batang. Contohnya ubi jalar dan kentang. Yang kelima, umbi lapis. Contohnya adalah tanaman bawang merah. Yang keenam, umbi akar. Contohnya pohon singkong. Yang ketujuh, akar tinggal atau rizoma. Contohnya adalah jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Yang terakhir, geragi atau stolon. Contohnya adalah tanaman stroberi. Sedangkan vegetatif buatan, yang pertama dengan cara mencangkok. Yang kedua dengan okulasi atau menempel. Yang ketiga dengan cara merunduk. Yang keempat dengan cara menyambung. Yang kelima dengan cara stek. Itulah contoh-contoh vegetatif alami serta vegetatif buatan. Nah, anak-anak, tugas kalian di rumah, coba kalian amatilah tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu. Diskusikanlah dengan teman sekelompokmu. Dan catatlah tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif, baik vegetatif alami ataupun vegetatif buatan. Dan catatlah pada tabel berikut ini. Setelah kalian diskusikan, jangan lupa kalian catat pada buku latihan tematik kalian dan kirimkan hasilnya kepada guru kalian. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita baca teks berikut ini. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah.
Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan gangga. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah Dataran Tinggi Dieng di Jawa Tengah, Dataran Tinggi Malang, dan Dataran Tinggi Tengger, Jawa Timur, Dataran Tinggi Alas di Aceh, dan Dataran Tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai ide pokok. Sekarang, mari kita belajar mengenai langkah-langkah menemukan ide pokok. Yang pertama, bacalah isi paragraf dengan seksama. Yang kedua, temukanlah kalimat utamanya. Kalimat utama bisa berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Yang ketiga, tentukanlah ide pokok yang terdapat pada kalimat utama. Mari kita perhatikan kembali teks yang sudah kita baca. Pada paragraf pertama, hanya terdapat satu kalimat, maka kalimat utamanya adalah kalimat itu sendiri. Paragraf kedua, kalimat utamanya terdapat pada awal paragraf, yaitu kalimat pertama dalam paragraf kedua. Paragraf ketiga, kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Paragraf keempat, kalimat utamanya juga masih di awal paragraf. Paragraf kelima, dia sama seperti paragraf 1, hanya memiliki satu kalimat. Maka kalimat utamanya adalah kalimat itu sendiri. Setelah kita menentukan kalimat-kalimat utama pada tiap paragraf, maka kita bisa menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Mari kita tuliskan pada diagram berikut ini. Ide pokok paragraf pertama yaitu Indonesia adalah negara kepulauan. Ide pokok pada paragraf kedua, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Ide pokok paragraf ketiga, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Ide pokok paragraf keempat, dataran tinggi adalah yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dan ide pokok pada paragraf terakhir, yaitu menemukan jenis tumbuhan lain di dataran tinggi dan dataran rendah. Bagaimana? Kalian sudah bisa kan menentukan ide pokok? Semoga dengan penjelasan ini kalian jadi lebih mudah memahami cara menemukan ide pokok. Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Marilah kita syukuri semua pemberian Tuhan atas nikmat yang ada. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.